hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Teman-teman, hari ini saya akan upload nih yang part 2 untuk pembahasan soal TIK PPK dalam jabatan 2022 untuk seleksi akademik. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe juga biar nanti kalau ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu. Oke, part 2 ini melanjutkan dari yang kemarin ya. Kemarin kita bahas beberapa tentang multimedia. Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian kisi-kisi berikutnya. Tapi langsung aja kita bahas soal yang pertama. Pak Renda sedang mengajarkan materi terkait perakitan komputer. Masing-masing kelompok praktik merakit komputer yang telah disediakan. Setelah selesai merakit, secara berurutan kelompok tersebut harus menyalakan komputer hasil rakitannya. Namun pada saat dinyalakan, komputer kelompok 1 terdengar 1 bit panjang dan 1 bit pendek. Jika komputer tersebut menggunakan award BIOS, maka terjadi kerusakan pada AVGA, B keyboard, C RAM, D mouse, dan E ROM. Baik teman-teman, ini lebih ke test case ya, atau pada saat perakitan komputer. Biasanya soal kayak gini sih keluar gitu kan. Nah, teman-teman harus belajar beberapa BIOS yang ada. Nah, karena ini adalah award BIOS, kata kuncinya adalah 1 bit panjang dan 1 bit pendek, maka kesalahan terjadi pada RAM. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung nih BIOSnya yang dipelajari apa aja, ini yang biasanya jenis BIOS yang sering muncul di soal, itu ada award, ada IBM, AMI, Phoenix. Jadi kalau yang lain itu biasanya jarang sih. Biasanya yang keluar itu terkait dengan 4 macam ini. Jadi teman-teman hafalin juga kode BIP yang ada kayak gitu. Oke, kita bisa lanjut ke soal kedua. Perangkat keras komputer terdiri dari komponen masukan, komponen pemroses, komponen keluaran, dan komponen simpanan atau memori. Bagian vital yang berfungsi sebagai penghubung dan tempat bertemunya koneksi hardware komputer adalah A. Motherboard, B. Prosesor, C. Heatsink, D. BIOS, kemudian E. RAM. Jadi teman-teman ini gampang banget ya, karena tempat bertemunya koneksi hardware. Jadi semua hardware itu dihubungkan jadi satu di mana? Yaitu di motherboard. Selanjutnya, etika digital adalah suatu konsep norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara menggunakan teknologi. Etika digital juga berkaitan dengan komponen dari kewargaan digital. Salah satunya adalah setiap orang berhak mengetahui bentuk-bentuk komunikasi serta mampu mengetahui sisi positif dan sisi negatifnya, yang disebut dengan, jadi sebenarnya ini kalau kita analisis ya teman-teman, paragraf kalimat pertama dan kedua itu adalah penjelasan aja. Sedangkan pertanyaannya ada di kalimat ketiga, yaitu salah satunya adalah setiap orang berhak mengetahui bentuk-bentuk komunikasi dan mampu mengetahui sisi positif dan negatifnya. Itu disebut dengan apa? Kayak gitu ya teman-teman. Nah, jawabannya A. Akses digital, B. Komunikasi digital, C. Hak digital, D. Keamanan digital, dan E. Etika digital. Jadi kalau ada kata kuncinya bentuk-bentuk komunikasi, berarti jawaban yang paling tepat adalah komunikasi digital. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Computational thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran atau juga disebut dengan metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program. Salah satu metode yang mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama disebut dengan, baik, konsepnya sama teman-teman. Soal ini adalah yang bagian awal hanya penjelasan aja, dan kalimat kedua atau kalimat di akhir adalah pertanyaannya. Jadi ini suatu deskripsi ya, dari apa nih? A. Decomposition, B. Pattern recognition, C. Abstraksi, D. Algorithm design, dan E. Directory. Jadi kalau kita lihat di sini kata kuncinya adalah step by step, langkah demi langkah, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah. Berarti udah jelas bahwa ini adalah algorithm design atau algoritma. Kayak gitu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya.
1. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak bergantung pada bahasa pemrograman manapun, artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Oke. Yang ketiga, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. 4. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Dari data di atas yang termasuk dalam keuntungan dalam pembuatan algoritma adalah A1 dan 2, B1, 2 dan 3, C1, 2 dan 4, D1, 3 dan 4, E semua benar. Teman-teman hati-hati dengan jawaban semuanya benar karena ini jarang banget digunakan. Kalau dirasa ini kayaknya benar semua deh, tapi dilihat lagi karena jawaban semua benar itu harusnya tidak digunakan atau jarang sekali soal untuk pretest, PPG apalagi kemudian P3K atau apapun itu menggunakan semua benar. Jadi pasti ada salah satu yang salah nih teman-teman. Kita cek kembali ya. Untuk poin pertama itu memang keuntungan. Untuk poin kedua dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa itu juga keuntungan ya. Kemudian yang ketiga nih, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini bukan keuntungan teman-teman, tapi ini adalah suatu deskripsi atau misalnya algoritma disebut dengan yaitu atau teks algoritma deskripsi langkah-langkah kayak gitu. Jadi bukan keuntungan ya teman-teman. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, 1, 2 dan 4 gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat pandemi COVID-19, pembelajaran semua sekolah dilakukan secara daring. Banyak sekali platform pembelajaran yang digunakan oleh guru demi melaksanakan proses pembelajaran. Beberapa guru menerapkan komunikasi sinkron dan asinkron. Berikut ini yang termasuk contoh dari penerapan sinkron adalah A. Bu Ira menggunakan Google Class pada saat pembelajaran sistem komputer. B. Pak Andi menggunakan Gmeet atau Google Meet untuk menjelaskan materi pemrograman dasar. C. Pak Luri merekam proses perakitan komputer dan diupload ke YouTube sebagai media pembelajaran bagi siswanya. D. Bunia meminta siswa-siswinya mengumpulkan tugas melalui LMS berupa hasil diskusi kelompok terkait Haki. D. Pak Nandra membuat Google Drive khusus pengumpulan tugas siswa. Baik teman-teman, kalau kita lihat ya, kalau sinkron adalah langsung dan asinkron adalah tidak langsung. Kalau contoh dari penerapan sinkron ini udah jelas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Pak Andi menggunakan Gmeet untuk menjelaskan materi pemrograman dasar. Berarti ada meeting di sini, ada langsung, komunikasi langsung ya kan? Nah, kalau yang lain, kalau Google Class itu pada saat pembelajaran ini bisa saja pembelajarannya bisa upload modul, tugasnya dilihat nanti. Nah, ini termasuk asinkron nih teman-teman. Kemudian untuk video yang diupload di YouTube jelas ya, tidak harus real time. Jadi bisa kita tonton nanti nih, siswanya bisa nanti kan, berarti boleh asinkron. Kemudian untuk mengumpulkan tugas di LMS maupun Google Drive juga gitu. Biasanya kan nggak langsung di real time itu harus mereka laksanakan. Jadi yang paling tepat untuk pertanyaan ini jawabannya adalah B. Selanjutnya, untuk mempermudah proses pembelajaran daring, Pak Bambang berniat untuk membuat e-book dari semua buku paket yang digunakan untuk pembelajaran. Berikut ini yang tidak termasuk dalam format e-book adalah A-PDF, B-JPEG, C-HTML, D-Text Polos, dan E-PNG. Nah, teman-teman ini mudah sebenarnya, tapi kalau teman-teman tidak biasa dengan materi-materi e-book, maka bisa jadi jawabannya bisa keliru. Nah, kalau di sini e-book itu teman-teman ada namanya teks polos, kemudian ada PDF, ada JPEG, dan juga HTML. Sehingga yang tidak termasuk adalah PNG. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Adapun beberapa aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat e-book kecuali. Nah, A. Calibre, B. SoftMaker Free Office 2016, C. Free EPUB Maker, D. Google Docs, dan E. Camtasia. Nah, ini jelas ya teman-teman. Kalau untuk membuat e-book yang bukan adalah Camtasia. Lanjut ke soal berikutnya. Bu Sari adalah guru mata pelajaran sistem komputer. Beliau sedang mengajarkan materi konversi bilangan pada siswanya. Beliau meminta siswanya untuk mengkonversi bilangan heksadesimal 5D9316 ke biner. Bilangan biner yang paling tepat untuk pertanyaan Bu Sari adalah
Sebenarnya ini bridging banget ya teman-teman. Jadi soalnya harusnya langsung aja konversi dari heksadesimal ini ke biner apa gitu ya. Cuma memang kalau pertanyaan-pertanyaan untuk pretest nggak akan segampang itu. Kita harus mencerna dulu kan. Baik, jawaban ini jelas ya. Kalian harus belajar tentang konversi bilangan. Entah masuk atau tidak, tapi pengalaman PPG sebelumnya untuk TIK minimal ada satulah soal seperti ini. Jadi kalian harus tahu entah itu biner ke desimal, desimal ke biner, heksa, okta, dan sebagainya. Nah, untuk penjelasannya biar teman-teman nggak bingung kenapa jawabannya itu, ini sudah aku udah aku pilah nih. Jadi 5 binernya berapa, heksa ke biner ya, 5 itu gitu bentuknya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Bisa di pause dulu, bisa cari referensi juga untuk untuk konversi bilangan ini. Oke, itu aja untuk part 2 ini. Sudah lumayan banyak ya teman-teman. Nanti ditunggu aja untuk part-part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.